Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dapat belajar secara online. Nah, semoga pada video pembelajaran kali ini merupakan salah satu jalan untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian walaupun belajarnya di rumah. Dan semoga pembelajaran ini mendapatkan manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat perpangkatan pada matematika kelas 9. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai apa itu perpangkatan dan bagaimana pengerjaannya. Nah, sekarang kita lanjut kepada sifat-sifatnya. Apa aja sih sifat-sifatnya? Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sifat-sifat perpangkatan. Nah, di mana dalam sifat-sifat perpangkatan ini terbagi atas beberapa bagian. Nah, di sini Ustadz akan memberikan bantuan atau cara untuk menemukan sifat-sifat tersebut. Tidak langsung saya sebutkan satu persatu. Nih. Untuk menempatkan sifat yang pertama, yaitu menggunakan mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Ini maksudnya gini. Kita gambarkan dengan ini. Simbol basis misalnya ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka itu akan dapat apa? Nah, itu yang akan kita cari. Supaya lebih mudah, saya ilustrasikan ke bentuk angka ya. Ini misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kan basisnya sama. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 berarti kan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali lagi, dikali 2 pangkat 2 dikali 2 artinya. Nah, berarti sama saja jumlah 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 2 pangkat 5. Nah, kemudian lagi contoh yang lain supaya lebih paham. Misalnya kalau minus 3 deh pangkat 2 dikalikan dengan minus 3 pangkat 4. Nah, maka otomatis dijabarkan di bawah ya. Maka minus 3 dikalikan dengan minus 3 hasil 2 kan. Kemudian minus 3 nya pangkat 4 lagi dikalikan minus 3 dikalikan minus 3 sebanyak 4 kali lagi ya. Minus 3 dikali minus 3. Nah, maka didapat hasilnya adalah minus 3 pangkat 6. Nah, ini kalau mau dihasilkan boleh deh 2 pangkat 5 itu hasilnya berapa tadi? 32. Nah, kalau ini minus 3 pangkat 6, ingat jika di sininya negatif dan pangkatnya genap otomatis hasilnya akan positif. Nah, kalian hitung aja ya nanti sendiri di sininya berapa. Nih. Kemudian kalau yang lain segimana seandainya bukan angka? Oke, boleh deh misalnya huruf deh. Misalnya Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 4. Nah, berarti sama saja dengan ini Y pangkat 3 kan, berarti Y nya dikalikan sebanyak 3 kali. Y dikali Y dikali Y dikalikan lagi, ini titik ini sama dengan kali ya. Dikalikan lagi Y nya pangkat 4, berarti sebanyak 4 kali. Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, sama dengan Y pangkat 7. Nah, dari sini kalian pasti sudah menemukan maksudnya gimana. Nah, jadi dari sifat ini ditemukanlah bahwa, coba lihat, jika 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 maka akan jadi 2 pangkat 5. Berarti sama saja bahwa jika basisnya sama A dengan A, pangkat M dengan pangkat N, maka sama saja pangkatnya dijumlahkan. Nah, gini. Berarti kita ketemukan sifatnya adalah bahwa jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, gitu. Nih, kita coba nih lagi ilustrasikan dengan ini. Ini tadi kan kalau kita jabarkan secara murni yang gini. Bagaimana dengan ini? Berarti kan bukan A, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah
2 pangkat 3 tambah 2, maka hasilnya ada 2 pangkat 5. Nah, sama kan? Sama dengan 32. Nah, itu dapat sudah sifat yang pertama. Nah, jadi kalian jika ketemu ada perkalian perpangkatan dengan basis sama, kalian tidak perlu lagi menjabarkan seperti ini, cukup menggunakan sifat ini, yaitu perpangkatan jika ada di perkalian maka pangkatnya cukup ditambah. Nah, selesai. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan sifat yang kedua, kita mendapatkan clue memangkatkan suatu perpangkatan. Artinya, jika ada sebuah basis yang memiliki pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N. Nah, gimana ini? Kita akan mendapatkan sifatnya. Nah, supaya mudah lagi, saya ilustrasikan lagi dengan menggunakan angka ya. Misalnya nih, ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, maka kalau kita jabarkan secara biasa, itu artinya kan 4 kali 4 dikalikan 4 dikali 4 dikalikan lagi 4 dikali 4. Artinya kan 4 pangkat 2 nih. 4 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali, dipangkatkan sebanyak 3 kali. Nah, maka akan kita dapatkan hasilnya sama dengan kalau dikeluarkan dari kurungnya, maka 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dan dikalikan 4. Artinya 4-nya ada berapa? 6. Berarti 4 pangkat 6. Nah, gimana kalau bukan angka unsur huruf aja? Oh, boleh. Misal lagi nih, S pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, berarti sama saja juga dengan S dikali S dikali S. 3 kali kan nih. Berarti S pangkat 3 nih. Dikalikan lagi S dikali S dikali S. Nah, ini kan S pangkat 3, ini S pangkat 3 artinya. Nah, kalau kita pisahkan atau keluarkan dari kurungnya, maka S dikali S dikali S. Dikali S yang ini, turunkan dikali S dikali S. Maka S-nya pun ada 6, artinya S pangkat 6. Nah, dari sini kita akan dapatkan sifatnya. Nih. Ini kan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti kalau ketemu gini sama saja artinya dengan kita mengalihkan pangkatnya. Pangkat yang ini kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Nih, sebagai ilustrasi dari yang ini kita ambil. Tadi kan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka ini akan sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3, maka akan menghasilkan pangkat 4 pangkat 6. Nah, berarti kita dapatkan sifatnya bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ketemu nih sifat yang kedua. Nah, jadi jika kalian menemukan operasi suatu perpangkatan di mana memangkatkan suatu perpangkatan, kalian cukup menggunakan sifat ini, yaitu A pangkat M dikali N, maka akan sama dengan A pangkat M dikali N. Tidak perlu jabarkan seperti ini lagi. Nah, oke, selanjutnya kita akan mendapatkan sifat yang ketiga, yaitu dapat clue-nya memangkatkan suatu perkalian bilangan. Artinya ada suatu operasi perkalian yang dipangkatkan, maka akan didapatkan hasilnya. Gini, misalnya clue-nya. Dari sini kita akan dapat bahwa misalnya ada A dikalikan B pangkatnya N. Nah, ini akan sama dengan apa? Nah, dari sini supaya lebih mudah kita ilustrasikan lagi menggunakan angka. Oke. Kita coba ya dengan angka yang sederhana aja, soal. Misal nih, 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, maka kalau kita jabarkan secara biasa, ini kan artinya 2 dikali 4 dikalikan 2 dikali 4 dikali lagi 2 dikali 4. Nah, ini boleh kita keluarkan dari dalam kurungnya dan kita keluarkan dulu ya. 2 kali 4 2 dikali 4 dikali 2 dikali 4. Nah, baru kita satukan masing-masing atau dekatkan angka yang
sama. Artinya 2, nih 2-nya ada 3 kan? Kali 2 dikali 2 baru 4. 4 dikali 4 dikali 4. Nah, jadi kalau dibuat susunannya atau disatukan jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nih. Maka akan didapat 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, kalau menggunakan huruf pun bisa sebenarnya, tapi supaya lebih singkat, dari sini aja cukup kita ambil kesimpulan bahwa jika ketemu misalnya 2 dikali 4 pangkat 3, maka dapat hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Oh, berarti 2 ini mempunyai masing-masing 2 pangkat 3 baru 4 pangkat 3. Nah, berarti jika 2 dikalikan 4 pangkat 3 atau 2 kali 4 pangkat 3 ya, maaf, maka didapat hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, maka didapat sifatnya adalah berarti A pangkat N, nih A pangkat N dulu dikali B pangkat N. Nah, jika ketemu soal nanti gini, penyelesaiannya langsung aja gini, baru cari hasilnya, nggak perlu kalian jabarkan seperti ini panjang. Nah, udah kan? Nah, pada sifat yang keempat untuk menemukannya, clue-nya adalah pembagian dari perpangkatan. Maksudnya di sini kembali lagi basisnya sama ya. Nah, di sini basisnya sama. Maka jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bentuknya bisa A pangkat M per A pangkat N, sama saja. Nggak akan beda kok hasilnya. Nah, jadi caranya kita ilustrasikan aja ya. Nah, supaya mudah untuk mendapatkan sifatnya, kita deskripsikan atau gambarkan dari yang ini aja supaya lebih ketahuan. Misalnya nih, ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Nah, berarti kalau kita jabarkan kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali ya. Per 3 pangkat 4, artinya 3-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan kalau ini bisa kita coret dalam pembagian. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Berarti kalau di sini coret 4, di sini pun harus dicoret 4 juga. Nah, maka yang tersisa adalah 3 pangkat 2. Nah, kan? Nah, oke. Bagaimana Ustaz kalau nya nggak bukan angka, huruf lagi? Oke, boleh. Y lagi ya, kita gambarkan Y. Y pangkat 8 dibagikan Y pangkat 3. Nah, berarti kan ini Y-nya sebanyak 8 kali. Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, pas dibagikan lagi Y-nya pangkat 3, berarti Y dikali Y dikali Y 3 kali. Nah, karena bisa kita coret lagi nih 3, di sini kita ambil 3 juga. Maka yang tersisa Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, berarti Y pangkat 5. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika pembagian otomatis pangkatnya akan berkurang karena basisnya sama. Nih, kita ambil ilustrasi yang ini tadi nih. 3 pangkat 6 kan? Per atau dibagi 3 pangkat 4, maka didapatnya 3 pangkat 2. Ah, kok bisa? Nah, berarti secara cepatnya penjabarannya adalah 3 kita tulis sekali, basisnya sama kan, 6, jadi dikurang 4. Nah, maka ketemulah 3 pangkat 2. Nah, gitu maksudnya. Nah, dari sini didapatlah bahwa jika A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M dibagi A per N, maka akan didapat sifatnya yaitu A M dikurang N. Nah, jadi ketemu operasi gini, penyelesaiannya langsung aja menggunakan sifat ini. Nah, dari situ tadi maka kita review kembali sifat-sifatnya. Itu yang pertama tadi, jika A pangkat M dikalikan
A pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Yang ketiga, jika ada operasi perkalian, misalnya A dikali B pangkat N, maka itu sama saja dengan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Artinya masing-masing memiliki pangkat ya. Dan yang keempat, jika ada A pangkat M per atau bagi A pangkat N, maka akan sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Nah, itu dia. Kita masuk ke contoh deh supaya lebih paham. Misalnya nih, sederhanakan misalnya perpangkatan berikut ini, yaitu misalnya 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Kalian langsung gunakan sifat aja. Oh, berarti sama dengan 4 dikali pangkat 6 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 9. Karena soalnya tadi disuruhnya hanya menyederhanakan, maka cukup sampai di sini. Tapi jika ditanyanya tentukan hasil, maka kalian harus menentukan hasil dari 4 pangkat 9 ini berapa. Nah, sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Kemudian misalnya, tentukan hasil dari perpangkatan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, berdasarkan sifatnya tadi kan artinya 3 pangkat 2 dikali 2 atau sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa hasilnya? Karena pertanyaannya tadi tentukan hasil dari perpangkatan, otomatis kita hitung 3 pangkat 4 artinya 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 artinya 81. Nah, sampai di sini. Selanjutnya misalnya tentukan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini berdasarkan sifatnya kan berarti 2 pangkat 3 tambah 2 atau sama dengan tadi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 sendiri artinya 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. Nah, bagaimana misalnya jika lagi tentukan masih sama ya, soalnya tentukan hasil dari perpangkatan, yaitu 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat tadi kan artinya 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Oh, 4 dikali 4 pangkat 2 hasilnya 16. Lalu 4 dikali 16 berapa? 16 dikalikan 4, supaya kalian paham nih. 4 2 4 kali 1 4 tambah 2 6. Maka hasilnya adalah 64. Contoh lagi nih, pembagian tadi misalnya. Tentukan hasil dari perpangkatan dari operasi pembagian 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Berarti kan berdasarkan sifat 4 pangkat 4 dikurang 2. Berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, mudah kan? Lalu bagaimana misalnya kalau operasinya campuran gini? Misal nih 2 pangkat 3 dikalikan 8 dibagi sama 4. Nah, gimana? Nah, ini pun mudah. Tinggal kita ubah semua basisnya menjadi 2, karena di sini 2 sendiri yang memiliki pangkat, otomatis kita menyamakan
basis 2 ini dengan 2. Oke. 2 pangkat 3 tetap kita tulis dikali. Nah, sekarang 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Oh, berarti 2 pangkat 3 juga. Nah, baru per. Sekarang 4. 4 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2. Berarti, nah dari sini kita gunakan sifat. Ini kan perkalian nih, basisnya sama, berarti 2 pangkat 3 tambah 3. Nah, per 2 pangkat 2. Ini artinya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2. Nah, dari sini kita pakai sifat lagi. Ini kan 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2 atau dibagi 2 pangkat 2. Berarti pakai pengurangan. 2 pangkat 6 dikurang 2. Nah, maka dapatlah 2 pangkat 4. Kalau dihasilkan hasilnya adalah 16. Karena 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, mudah kan? Ustaz ngasih contohnya yang plus terus, coba dong yang minus. Oke, kasih yang minus deh. Misalnya minus 7 pangkat 2 dikalikan dengan minus 7 pangkat 3. Nah, berarti kalau pakai sifat kan ini minus 7 pangkat 2 tambah 3. Berarti minus 7 pangkat 5. Nah, sampai sini betul kalau disuruhnya menyederhanakan. Tapi kalau disuruh menentukan hasil, kalian tinggal kalikan aja. Minus 7 kali minus 7 berarti positif 49. 49 dikalikan minus 7 berarti minus 343. Nah, minus 343 dikalikan minus 7 berarti kan positif 2401. Nah, positif 2401 dikalikan minus 7, maka hasilnya akan negatif. Karena berdasarkan pembelajaran sebelumnya, jika pangkatnya ganjil, maka otomatis hasilnya negatif. Maka negatif 16.807. Nah, mudah saja kan? Nah, belajar matematik itu menyenangkan semasa kita paham dan betul-betul menyimak apa yang disampaikan dengan baik.